Shalom, seluruh manusia di kolong alam jagat raya ini diberi kehendak free will, kehendak bebas. Terkhususnya saya sebagai seorang yang beragama Katolik, dan tentunya bebasnya bebas yang benar dan jangan bebas yang salah kaprah. Saya boleh sedikit mengoreksi ya teman-teman tentang gereja kita Katolik. Tidak seperti di zamannya saya masih kecil-kecil dulu. Kalau di zamannya saya masih kecil dulu, gereja Katolik itu begitu disiplin dan begitu orang-orangnya mentaati aturan yang diberikan dan sangat betul-betul ditaati oleh setiap umatnya. Waktu saya masih kecil dulu, mama saya harus menikah dulu di gereja dengan sah, pernikahan kudus di gereja, diberkati di gereja dulu, dan setelah itu nanti mama melakukan pernikahan catatan sipil, dan setelah itu baru melahirkan saya. Dan setelah melahirkan saya, baru disitulah saya dipermandikan secara Katolik. Jadi saya dipermandikan secara Katolik itu, mama saya menikah sah dulu secara Katolik, baru saya boleh dipermandikan. Nah, itulah aturan dulu gereja Katolik, sangat disiplin dan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kebanyakannya orang tuanya yang bermasalah dalam pernikahannya, entah kumpul kerbo, entah melakukan sesuatu hal yang dosa kebejatan moral, akhirnya bunting di luar nikah, dan akhirnya anaknya boleh diizinkan, katanya sudah dapat kebijakan, diizinkan boleh dipermandikan. Nah, sini saya sedikit mau koreksi. Kalau seandainya hal-hal ini memang sudah diberi kebijakan, tetapi harus diingat, kira-kira ini aturannya manusia atau aturannya Tuhan? Karena dari awal penciptaan Allah sudah memberkati Bapak Adam dan Ibu Hawa dulu di gedung di dalam Taman Eden. Baru mereka Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jangan dibolak-balik, mau ikut aturannya Tuhan atau ikut aturannya manusia. Nah, di sini saya sebagai umat Katolik mungkin saya sedikit koreksi ya, karena nanti akhirnya kebanyakan orang akan melakukan perbuatan dosa kebejatan moral. Kumpul kerbau dulu, bunting dulu di luar nikah, baru enak karena dapat kebijakan anaknya boleh dinikahkan. Anaknya boleh dipermandikan secara gereja kita Katolik. Nah, akhirnya nanti disalahgunakan kebijakan ini karena sudah tidak ada kedisiplinan lagi, karena sudah tidak ada keteraturan lagi di dalam gereja kita Katolik. Memang Tuhan berkata, jangan menyesatkan anak kecil. Kalau kamu menyesatkan anak kecil itu, kamu akan diikat oleh batu kilangan dan kamu akan dibuang ke laut. Nah, secara otomatis ini kan sudah memberikan ajaran yang kurang bagus ya. Karena orang tuanya kumpul kerbo, orang tuanya bunting di luar nikah, tanpa status sah yang jelas di dalam pernikahan gereja Katolik, terus anaknya boleh dipermandikan. Nah, sini saya koreksi. Dan akhirnya membuat batu sandungan bagi semua umat Katolik di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun mereka berada. Karena dengan adanya seperti ini, kebijakan yang tidak masuk di akal ini, akhirnya banyak orang-orang nanti malah lebih banyak jatuh dalam dosa dan mereka menyalahgunakan kebijakan ini. Oke? Nantinya siapapun yang menonton, romo, paus, uskup, boleh mengoreksi perkataan saya. Karena gereja Katolik yang dulu dengan yang sekarang jauh berbeda, bagaikan bumi dan langit. Dulu begitu disiplin, begitu ditaati aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Tapi sekarang kita tidak tahu ini aturan manusia atau aturan Tuhan. Begitu ya teman-teman. Oke, God bless you.